Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit pun. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Revanessa Zaskia Fitri dan saya bersama rekan saya Pipit Anggraini. Kami berasal dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dan kami di sini hadir bersama narasumber kami yaitu Bapak Abdillah Sani atau Abah Sani. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada kegiatan diskusi kali ini, yang dimana pada diskusi kali ini kami akan membahas mengenai adab. Baiklah, tanpa berlama-lama marilah kita mulai saja diskusi pada hari ini dengan pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Abah. Abah, kenapa sih adab ini penting dalam pembentukan karakter seseorang? Oke, bagus. Pertanyaan kedua. Baik, Mbak, izin bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan adab di era digital sedangkan sopan santun sudah memudar? Oke, pertanyaan bagus ya. Dalam kehidupan bermasyarakat yang pastinya kan banyak sekali bercampur, bertemu, bergaul, berkumpul orang-orang yang saling berbeda watak, saling berbeda latar belakang budayanya, ya kan, saling berbeda kebiasaannya masing-masing, ya kan. Ada kita dari suku Batak, dan suku Sunda, dan suku Jawa, dan suku Kalimantan dan sebagainya, dimana masing-masing itu pastinya memiliki perbedaan satu sama lain, ya. Kita ketahui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada yang namanya norma, ya kan. Norma itu adalah aturan-aturan yang mengatur tata pergaulan, ya, antara kita dengan orang lain, gitu. Yang pertama adalah norma sopan santun, ya. Norma sopan santun inilah yang mungkin nanti akan kita lihat ya sebagai salah satu unsur yang tadi kita namakan adab, ya. Norma sopan santun ini adalah terbentuk dari pola pergaulan yang lama antara satu anggota masyarakat dengan anggota yang lain, ya, sehingga lama-kelamaan satu kelompok masyarakat yang bergaul, berkumpul bersama-sama dalam suatu lingkungan tertentu pada akhirnya akan membentuk norma sopan santun, ya. Norma sopan santun ini bicara tentang sesuatu hal yang sopan atau tidak sopan, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dilakukan di dalam pergaulan kita dalam satu masyarakat. Misalnya saja norma sopan santun dalam masyarakat Jawa mungkin akan berbeda dengan norma sopan santun di masyarakat Batak dan sebagainya, gitu. Begitu juga dengan norma sopan santun yang ada di masyarakat Indonesia mungkin akan berbeda dengan norma sopan santun yang ada di masyarakat Barat, ya. Karena kan pergaulannya masing-masing sesuai dengan kelompok masing-masing beda-beda. Kalau katakanlah di sini sebagai salah contohnya, masyarakat kita terbiasa untuk memanggil orang yang lebih tua itu dengan sebutan-sebutan tertentu, apakah Mas atau Mbak, atau yang tua atau Bapak, ya Ibu, kemudian yang lebih tua lagi mungkin kakek dan sebagainya. Nah, sementara kalau di masyarakat yang lain seperti di masyarakat Barat itu panggilan-panggilan atau sebutan-sebutan itu bukan sesuatu hal yang penting.
sehingga kita bisa manggil mereka dengan namanya saja, gitu lah. Kita lihat di dalam film-film yang dari barat itu kan seorang anak manggil apa namanya orang tuanya itu dengan namanya saja. Freddy ya panggil aja Fred, ya kan. Terus kemudian Nikolai panggil aja Niko, punya namanya langsung. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa ya. Kamu di kampus ketemu dengan Pak Dekan, Pak Asep Peri Bastian, kamu nggak manggil, kamu mungkin manggil Per aja, ya kan. Dia lewat depan kamu terus kamu manggil Per gitu, bukan aja. Ya, saya lewat depan kamu panggil San gitu kan, nggak mungkin. Berarti beda antara masyarakat kita dengan masyarakat yang di barat, ya kan. Begitu juga seorang anak bicara dengan orang tuanya itu di sana bebas sekali sikapnya. Jadi tidak apa namanya, bisa saja seorang anak bicara sama orang tuanya itu kakinya naik ke atas bangku, nggak masalah. Kalau depannya ada meja ya naik ke meja nggak masalah. Bagi mereka itu bukan satu hal yang penting, no problem. Tapi ya kita nggak mungkin, saya lagi ngajar kamu kaki kamu naik ke atas ya nggak mungkin kan. Coba aja nanti kamu dulu praktekin sama bapak kamu ngomong kaki kamu di atas meja gitu, kan ditendang kamu kurang ajar loh gitu. Ya berarti beda. Itu normal sama tidak ada sanksinya, secara hukum nggak ada. Tapi yang ada adalah sanksi sosial. Misalnya kamu jadi dibenci sama orang-orang yang menganggap kamu nggak sopan, ya kan. Kamu dikucilkan, itu sanksi sosial. Tapi sanksi pidana masuk penjara nggak mungkin cuma gara-gara itu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, norma moralitas. Norma moralitas ini biasanya berkaitan dengan masalah katakanlah kejiwaan, berkaitan dengan masalah seksual biasanya. Kalau di negara-negara barat orang pasangan kan ciuman depan umum nggak masalah, berpelukan, berciuman, bukan hanya antara laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan nggak biasa. Ya tentu kita nggak bisa di sini. Paling enggak ya anda kata ada seorang laki-laki dengan perempuan ciuman, ya pasti yang lain akan berhubung tuh langsung lihat gitu, langsung nonton gitu ya, pertunjukan gratis gitu. Dan orang yang tersebut itu mungkin akan kena damprat, ya nggak punya moral. Makanya kalau di negara-negara maju yang katanya modern itu film-film blue film porno itu sangat luar biasa. Kalau kita kan nggak biasa di sini, nggak mungkin ya. Ada artis yang pernah memerankan itu akhirnya sampai tua pun nggak dapat jodoh karena orang jadi berkeberatan. Calon mertua jadi mikir, masa mantu saya kayak gitu. Calon suami bahkan mikir, masa bini saya kayak gitu. Perbuatan seperti itu kalau di filmnya dulu dibedarin, kan nggak lucu. Ada sanksi sosial gitu. Dan sekarang ada sanksi hukumnya juga, yaitu apa ya, undang-undang ITE pornografi gitu. Kalau masalah kena juga mereka. Yang ketiga sanksi agama, moral norma agama. Norma agama inilah yang kemudian akan mengatur kehidupan kita, bagaimana kita caranya berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi gitu kan. Ada adabnya. Misalnya orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk gitu ya. Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang jalan kaki dan gitu ya. Orang yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua, ya kan, dan sebagainya. Hal itu ada suatu norma-norma yang didasarkan kepada ajaran agama. Kamu lihat di dalam film-film itu biasanya film barat itu seorang anak bisa bicara dengan orang tuanya itu dengan kasar, ya, dengan bentak-bentak. Tapi kalau norma agama itu jelas mengatakan wala taqul lahum uffin, ngomong aja nggak boleh, nggak boleh. Itu sudah dianggap
suatu hal yang tidak baik gitu. Bahkan disebutkan bahwa ketika orang tua kamu ngomong dengan nada merendah sementara kamu tinggi, ya berarti kamu di neraka. Kamu yang tinggi nadanya sementara orang tua kamu merendah, mungkin karena dia takut, mungkin karena dia karena anaknya sudah besar dan sebagainya. Itu sudah menandakan bahwa kita sudah menjadi anak yang neraka. Tidak boleh ya. Terus yang terakhir itu norma hukum. Norma hukum itu juga muncul dari pergaulan antara masyarakat, mengingat bahwa apa yang dilakukan itu membahayakan kehidupan bersama, ya kan, membahayakan persatuan, membahayakan keamanan, membahayakan ketentraman, sehingga orang yang melakukan pelanggaran itu bukan hanya mendapatkan sanksi sosial berupa kecaman, berupa disingkirkan dari pergaulan, bukan, tapi harus mendapatkan imbalan berupa kurungan, ya, berupa denda, bukan denda ya, berupa hukuman fisik. Nah, itu disebut sebagai norma hukum gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ada norma sopan santun, ada norma agama, ada norma moralitas, ada norma hukum, berarti kalau menurut kamu adab itu masuknya yang kemana? Norma moralitas, Mbak. Norma moralitas, adab itu contohnya adab itu gimana sih? Adab itu bisa masuk ke norma yang pertama juga tadi, Mbak. Norma sopan santun. Sopan santun itu adabnya mungkin di lingkup yang kecil. Jadi kalau misalnya adab yang di lingkup yang besar itu mungkin masuknya ke norma moralitas. Kalau adab yang di lingkup kecil mungkin di lingkup keluarga, kayak misalnya mau ngelewatin yang lebih tua itu agak nunduk, atau kita harus salim dulu sama mereka. Oke. Menurut kamu adab itu ada sanksinya nggak? Kalau moralitas, sopan santun itu kan ada sanksinya. Kalau agama jelas ada sanksinya, tapi lebih banyak tekanannya ke nanti kalau kita sudah di akhirat ya. Norma hukum jelas ada sanksi di dunia. Nah, kalau adab itu gimana? Ada sanksinya? Kalau menurut saya sih enggak. Kayaknya enggak deh, Bang. Enggak. Kayaknya enggak. Padahal kayak dikucilkan gitu doang, kayak dijauhin. Gimana orang yang dianggap nggak punya adab lu ya? Kira-kira ada sanksi enggak? Sanksi apa? Sanksi sosial sih, Mbak. Sanksi sosial. Iya, jadi paling kalau dia melakukan itu di tempat umum dan itu menurut orang lain itu kurang bagus, kurang baik, biasanya orang tersebut ya paling dikucilin atau dihujat. Sanksi dikucilkan atau dihujat itu berat nggak? Berat, Bah. Berat. Untuk yang mentalnya tidak kuat. Misalnya saja kamu berteman akhirnya jauhin, begitu kamu datang orang pada pergi. Begitu kamu ngomong orang pada acuh, ngobrol lah, atau ngobrol atau apalah, ada kegiatan sehingga kita seolah-olah nggak dianggap, ya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai definisi norma tadi, mungkin yang namanya adab itu adalah bisa masuk ke segala ini, ke segala definisi, keempat-empatnya bisa tercakup, ya kan. Nah, itulah kemudian adab itulah yang akan menentukan sebenarnya seseorang itu berhasil atau gagal di dalam pergaulan dalam masyarakat, ya kan. Makanya kemudian tekanan dari agama sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Jadi adab itu adalah akhlak, ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan atau bersikap atau bertingkah laku di dalam masyarakat, itulah sebenarnya yang jadi inti dari orang yang mengaku beragama Islam, sebagaimana tadi disampaikan oleh Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki akhlak,
ya kan, memperbaiki sopan santun, memperbaiki moralitas, memperbaiki cara berlaku sesuai dengan ajaran agama, dan juga bagaimana cara kita mentaati hukum. Ya, itu semuanya tercakup di dalam yang namanya akhlak. Ya. Maka kembali kepada kita, makanya sering saya sampaikan, ketika seorang anak mahasiswa yang terdorong emosional untuk mengikuti demo, kemudian dia naik ke atas panggung, keluarlah kata-kata yang gak pantas, yang mengatakan Pak Prabowo sebagai apa gitu kan. Dari segala sudut itu udah nggak benar. Dilihat dari sudut usia saja, mahasiswa itu kan antara 19 sampai 23 lah normal, ya kan. Ada variasi mungkin masuknya telat dan sebagainya, tapi umumnya begitu lulus SMA ya itu kan baru 18, ya kan, baru 18, terus kemudian nanti selesai paling baru 22. Kamu berapa tuh? 18. Kamu? Saya baru 18 sampai 19. Nah iya, artinya kan sekarang 18 menjelang 19, ya paling nanti lulus sekitar 22-23. Sekarang kemudian kamu naik panggung, orasi, demonstrasi, terbawa emosi, terbawa situasi, terus kemudian seolah-olah jadi muncul keberanian, nekat kamu mengatakan Prabowo dan sebagainya, presiden bajingan tolol. Itu kan jelas sudah nggak benar. Dari segi usia saja udah nggak benar, apalagi dari segi hukum. Nah itu kan pemimpin tertinggi di Republik ini, ya kan, RI 1, masa dikata-katain seperti itu. Terus kemudian tambah lagi, itu kan bukannya kritik. Kalau kritik kan menyangkut kinerja. Misalnya Pak Prabowo menjalankan program makan bergizi gratis, tapi kemudian kamu melihat ada sesuatu yang berjalan gak benar, misalnya cara distribusinya, kemudian juga komposisi makanannya, itu boleh dikritik. Artinya kita memberikan saran, jangan begitu Pak, nggak bagus, menurut saya yang bagus itu begini, itu kritik, itu boleh. Nah, kalau kita kembali kepada konstitusi kita pasal 28, itu kita menyatakan bahwa setiap orang bebas berpendapat, bebas untuk mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan. Lisan artinya termasuk orasi tadi boleh, tapi kritik, yang namanya kritik itu kita mengkritisi suatu persoalan, ya kemudian kita mencari jalan keluarnya, memberikan solusi. Ya kalau cuma ngatain orang bajingan tolol, apaan yang dikritik? Solusinya juga apa? Bagaimana cara menjadi bajingan yang tidak tolol? Masa begitu? Ya itu bukan suatu kritik, itu caci maki. Caci maki itu jelas secara sopan santun keluar, secara moralitas keagamaan nggak benar udah. Dari norma agama itu kan durhaka itu. Misalnya tadi sudah kita sampaikan bahwa yang muda menyampaikan salam kepada orang yang lebih tua lebih dulu. Gitu, assalamualaikum. Kalau kita kumpul, misalnya kamu ketemu saya, ya wajibnya kamu yang menyampaikan salam karena saya kan jauh lebih tua dari kamu. Gitu. Masa kemudian kita gara-gara emosi, padahal kita juga mengerti masalah, kita demo terpancing emosi, kita sebutlah presiden begini dan begitu. Jelas nggak pantas itu. Dari segi sopan santun juga enggak, segi moralitas juga enggak, segi agama enggak, hukum udah pasti kena, melanggar undang-undang dong. Kenapa? Itu kan presiden, pemimpin tertinggi yang dipilih oleh 58%. Kamu siapa? Siapa pula kau ini? Berani-beranian ngata-ngatain yang enggak. Akhirnya jadi apa? Jadi kena sanksi hukum, ditangkap, dipenjara, yang akibatnya kan menyusahkan kamu sendiri dan memalukan orang tua, memalukan institusi perguruan tinggi dan sebagainya gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Walaupun singkat, kita sudah bisa memahami bahwa adab itu sangat penting untuk menjaga pergaulan kita, supaya kita tetap aman bergaul, supaya kita tetap bisa menjaga harmonisasi pergaulan antar masyarakat, apalagi dalam masyarakat yang plural seperti kita beda-beda. Ya kan, antara satu suku dengan suku yang lain kan belum tentu sama.
tata anaknya. Oke, saya kira demikian. Silakan ditutup. Baik, kesimpulannya adalah adab adalah fondasi penting untuk membangun sebuah hubungan di dalam keluarga, pertemanan, dan masyarakat. Karena orang yang beradab lebih baik walaupun ilmunya sedikit. Baik, sekian diskusi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.